Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cerai karena orang tua. Kalau saya tanya kepada Anda semua, siapa yang pengen punya rumah tangga yang harmonis dari muda sampai tua? Ngacung. Saya. Kalau perlu jodoh itu seumur hidup. Begitu selalu saya mendengar kalimat-kalimat. Insya Allah. Tapi sebagaimana tadi Abdul bilang, ada aja permasalahan. Boleh jadi dari diri kita, dari suami kita, dari istri kita, dari orang-orang sekeliling kita, atau dari orang-orang terdekat. Seperti orang tua dan mertua kita. Banyak permasalahan yang timbul. Tidak ada rumah tangga yang mulus, semuanya punya permasalahan. Yang Anda jangan lupa, permasalahan itu diberikan oleh Allah dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Suami baik, istri nyebelin. Istri baik, suami nyolonong wae jidatnya. Nggak boleh lihat orang jidat licin, nyosor wae. Suami istri baik, anak pertama, anak kedua ngerongrong, anak ketiga, anak keempat. Mertua nyebelin, ipar nyebelin. Semuanya yang paling dekat dengan kita. Buat apa? Uji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan buat menguji kalian. Siapakah yang terbaik amalnya di antara kalian? Sambil contoh. Abdullah bin Umar berkata, saya punya istri dan saya mencintai istri saya. Tapi Umar mengatakan, ceraikanlah istrimu. Saya tidak mau. Saya mencintai istri saya. Rupanya Umar, ayah saya ini, ngadu ke Rasulullah tentang keadaan ini. Rasul datang, lalu katakan, ceraikanlah istri. Lalu aku menceraikannya. Nah, ternyata bukan hanya kasus Abdullah bin Umar. Abu Darda berkata, ada seorang mengatakan, saya punya istri. Saya pun menyayanginya. Tapi ibuku menyuruh saya menceraikan istri saya. Bagaimanakah saya harus bersikap? Bukankah yang namanya anak wajib taat kepada ibunya? Karena Rasul bersabda, yang namanya orang tua kalian itu adalah merupakan kunci surga. Jagalah kunci surga itu. Jadi anak itu berpikir, ngikut kecintaan dengan istri atau ikut kemauan seorang ibu yang menyuruh menceraikan istrinya. Ada lagi kasus yang lain. Seorang laki-laki berkata, saya punya istri, saya mencintainya. Tapi orang tua saya menyuruh saya menceraikan istri saya. Apakah saya harus taat dengan orang tua saya? Karena Rasul mengatakan dia merupakan kunci surga. Abu Darda mengatakan, kalau memang orang tuamu sehebat Umar, kamu ikut kemauan orang tuamu. Karena Umar tidak pernah memberikan keputusan kecuali dengan akal sehatnya, tidak pernah pakai nafsu. Maaf, apa maksudnya? Kita kadang-kadang punya orang tua nyuruh menceraikan anaknya bukan karena akal sehatnya, cuman karena nafsu. Mungkin mantunya pernah nyebelin, mungkin pernah ngomong yang orang tua kita tidak suka, ceraikan dia, pisah sama dia. Atau mungkin suaminya lagi bokeh, nggak punya duit, cerai sama dia, ngapain lu punya laki miskin. Harusnya kita yang namanya orang tua, kalau orang tua yang bijaksana, ketika menantu kita tidak punya penghasilan, di PHK, maklum zaman sekarang mungkin karena perusahaan banyak yang bangkrut, bukan bercerai, tapi kita sebagai orang tua bimbing tuh anak mantu kita, kasih modal. Nih mama modalin, kamu usaha. Nih tokonya, kamu isiin. Harusnya ini orang tua kita bijaksana, bukan menyuruh menceraikan anaknya. Kenapa ini terjadi?
karena istrinya Abdullah perempuan yang tidak baik. Sehingga Umar menyuruh anaknya Abdullah menceraikan istrinya. Para ulama sepakat mengatakan, tidak boleh kalian laki-laki menceraikan istri kalian, kecuali kalau istri kalian nusuz, dinasehati nggak mempan, kemudian pisah ranjang nggak mempan, dipukul juga nggak mempan. Kalau dia benar-benar nusuz, dia berkhianat, dia berbuat mesum dengan laki-laki lain, baru Anda boleh menceraikan istri Anda. Jangan buat kaum laki-laki menjadikan alasan, orang tua saya tidak suka dengan istri saya, maka saya ceraikan dia. Enak banget jadi lelaki. Nggak bisa, mana tanggung jawab Anda? Kenapa Umar menyuruh menceraikan istri daripada anaknya Abdullah? Karena istrinya Abdullah perempuan yang tidak baik. Nah, kalau kita melihat menantu kita orang baik, kita yang merangkulnya, bukan ngojok-ngojok suruh bercerai. Pernikahan itu sesuatu yang sakral, dengan menyebut nama Allah, dengan bersahadat, dengan istighfar. Jangan gampang. Kebeneran nih, gue pengen ganti cewek nih. Emak gue suruh nyeraiin, enak banget. Emang kita cewek apaan? Jangan digampangin. Kita juga perempuan punya harga diri ya, Bu. Emang baju bisa tukar-tukar. Perempuan juga manusia. Tidak sembarangan laki-laki menceraikan istrinya kecuali beberapa sebab. Sebab tadi yang dibenarkan dalam Islam. Kalau istri Anda ngelawan, gak pernah ngikut sama suaminya, disuruh ini gak, ibadah juga gak, dinasehatin gak mempan, silahkan. Kalau istri Anda suruh pakai jilbab, suruh mengenakan pakaian yang layak sebagai seorang muslimah yang baik, dia tidak ngikut, boleh Anda ceraikan. Kalau istri Anda tidak tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga Anda, nggak ngurus anak, nggak ngurus suami, boleh Anda ceraikan. Kalau istri Anda baik-baik, seorang muslimah yang ibadahnya hebat, tata keramanya juga baik, akhlaknya baik, dia lemah lembut, ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, jangan Anda biarkan isi seperti ini Anda ceraikan, tapi Anda rawat, karena apapun yang terjadi, suami didampingi istri yang seperti ini, insya Allah akan baik masa depannya. Amin. Amin.